Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Wahid dari kelas Perbankan Syariah 4C. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan mengenai materi tentang ATM dan internet banking sebagai salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah aplikasi komputer perbankan syariah. Oke, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, yaitu ada saya sendiri, Abdul Wahid. Yang kedua, ada Nurul Fadilah Rahmat. Yang ketiga, ada Dila Nur Aziza. Yang keempat, ada Rani. Oke, baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai ATM. ATM atau Automated Teller Machine atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan nama anjungan tunai mandiri merupakan suatu terminal atau mesin komputer yang terhubung langsung dengan sistem komputer pada jaringan perbankan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi ataupun memperoleh informasi tentang bank tanpa harus ke bank itu secara langsung. Selanjutnya, apa saja? Nah, untuk ATM itu sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, yaitu mesin ATM yang hanya melayani penarikan tunai dan transaksi non tunai. Penarikan tunai seperti misalnya penarikan tunai pada ATM. Transaksi non tunai misalnya seperti pembayaran dan sebagainya, pembayaran air, listrik, pembayaran elektronik money dan sebagainya. Nah, jenis yang kedua yaitu mesin ATM yang bisa melayani transaksi penyetoran tunai atau cash deposit machine atau disingkat dengan CDM. Nah, mesin ini tuh hanya bisa melayani penyetoran tunai saja. Nah, untuk mesin yang ketiga yaitu mesin ATM yang bisa melayani kedua layanan yang ada pada dua jenis ATM yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu bisa melakukan penarikan tunai, bisa melakukan penyetoran tunai, dan bisa melakukan transaksi non tunai. Oke, adapun fitur yang bisa diakses oleh nasabah pada ATM ini, itu melalui ATM ini nasabah dapat mengakses rekening untuk melakukan transaksi keuangan, yaitu transaksi tunai maupun transaksi non tunai. Nah, adapun cara untuk menggunakan ATM ini, pertama, nasabah terlebih dahulu harus memiliki kartu ATM yang telah dibuat pada saat meregister kartu rekening. Nah, pada saat mendapatkan kartu ATM tersebut, maka nasabah akan diminta untuk membuat 6 digit PIN sebagai proteksi terhadap kartu ATM yang dimiliki nasabah. Nah, setelah memiliki kartu ATM tersebut, maka nasabah bisa langsung menggunakan layanan pada ATM dengan cara memasukkan kartu ATM ke slot kartu pada mesin ATM yang ada. Lalu nasabah akan diminta untuk memasukkan 6 digit PIN tersebut. Nah, setelah memasukkan 6 digit itu, maka nasabah bisa mengakses layanan ATM tersebut, bisa melakukan transaksi, pengecekan saldo, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke materi kedua, yaitu mengenai internet banking. Internet banking ialah suatu layanan perbankan yang bisa diakses menggunakan jaringan komputer, menggunakan jaringan internet dengan cara masuk ke website resmi yang dibuat oleh bank. Adapun fitur-fitur yang bisa diakses oleh nasabah pada internet banking ini,
Yang pertama, yaitu nasabah bisa mengakses informasi umum rekening, rekening tabungan atau giro, ataupun rekening deposito. Yang kedua, yaitu nasabah bisa mengakses layanan informasi seperti suku bunga dan kurs, maupun informasi mengenai mutasi rekening. Fitur yang ketiga yaitu nasabah bisa melakukan transfer dana, baik transfer antar rekening sesama bank maupun antar berbeda bank. Fitur yang keempat yaitu nasabah bisa melakukan pembayaran maupun pembelian seperti pembelian pulsa, pembelian tiket, penempatan deposito dan kartu kredit. Nah, yang terakhir itu layanan kelima, itu ada pembayaran, misalnya pembayaran telepon, pembayaran internet, kabel TV, asuransi listrik, pembayaran air, dan berbagai jenis pembayaran lainnya. Nah, mengenai cara kerja internet banking, itu terlebih dahulu, nasabah harus memiliki user ID, password, media token atau on-time password atau kode OTP, dan jaringan internet. Nah, ketiga hal tersebut yaitu user ID, password, dan media token itu bisa diperoleh dengan cara mendaftarkan diri nasabah ke bank secara langsung. Nah, setelah mendapatkan user ID tersebut, nasabah bisa mengakses atau bisa masuk ke website resmi yang dimiliki oleh bank, untuk menggunakan layanan internet banking. Nah, pada saat masuk ke website tersebut, nasabah diwajibkan untuk memasukkan user ID dan password yang telah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian pada setiap ingin melakukan transaksi, nasabah itu akan diminta untuk memasukkan kode OTP atau media token. Nah, untuk mendapatkan kode OTP ini bisa melalui media token ataupun bisa melalui SMS yang akan dikirimkan oleh bank melalui nomor ponsel yang telah terdaftar tersebut. Nah, setelah melakukan transaksi, maka bank itu akan mengirimkan email kepada nasabah yang menunjukkan bahwa transaksi telah berhasil dilakukan. Oke, sebagai catatan, sebelum keluar dari website tersebut, keluar dari website tersebut, maka pastikan bahwa nasabah telah log out atau mengeluarkan akun internet bankingnya dari website tersebut agar tidak mengalami kejahatan pada internet banking. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan mengenai materi ATM dan internet banking. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.